Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami doakan semoga sahabatku semuanya selalu sehat walafiat bersama keluarga. Pada kesempatan ini kami bisa melanjutkan kembali membaca Al-Quran surat An-Nisa ayat 51 sampai dengan ayat 60 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila ulaika alladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tunan nas naqira am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu wa kafa bi jahannama sa'ira. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Inna Allaha kana azizan hakima. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharah wa nudkhiluhum zillan dhalila. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Inna Allaha ni'ma ya'idukum bih. Inna Allaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida.
Sadaqallahul azim. Terjemahan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 51 sampai dengan ayat 60. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada sembahan yang bukan dan toghut. Mereka mengatakan orang-orang musyrik itu lebih benar jalan hidupnya dari orang-orang yang beriman pengikut Muhammad. Catatan, sembahan yang bukan terjemahan dari kata jibt yang berasal dari bahasa Ethiopia jibs yang berarti kotoran. Untuk lebih menekankan kotornya huruf, maka huruf S diganti dengan huruf I menjadi jib. Dalam hubungannya dengan kepercayaan, maka sihir, tenung berhala, setan, khurafat, pendeknya segala sembahan yang bukan selain Allah dapat disebut jibt. Merekalah yang dikutuk Allah, dan orang-orang yang dikutuk Allah tiada orang yang akan menolongnya. Adakah mereka mempunyai nasib baik dalam pemerintahan kalau mereka berkuasa? Tidak akan memberikan manfaat agak sedikit pun kepada rakyat. Catatan, maksudnya bila orang Yahudi itu berkuasa, mereka akan kikir, bertindak monopoli dan memanfaatkan daya guna, dan hasil guna terbatas di kalangan mereka saja, sedangkan rakyat tidak akan kebagian apa-apa. Apakah mereka iri hati kepada manusia Muhammad yang pengikutnya mentang-mentang Allah telah mengaruniakan kerasulan kepadanya? Mereka keliru. Bukanlah karunia berupa kitab dan hikmat semacam itu pernah pula kami karuniakan kepada keluarga Ibrahim sebelumnya. Bahkan kami karuniakan kepada mereka kerajaan yang besar. Catatan, orang-orang Yahudi yang mempersempit ruang tabur karunia Allah terhadap hambanya. Mereka menginginkan karunia kenabian dan hikmat itu hanyalah haknya orang Yahudi. Setelah Muhammad bangsa Arab dikaruniai kerasulan, mereka dengki. Mereka keliru sebab karunia kerasulan kepada orang yang bukan Yahudi bukanlah hal yang baru. Sebab sebelumnya Allah telah menurunkan karunia itu kepada keluarga Nabi Ibrahim. Mengapa mereka dengki kepada Muhammad dan kepada keluarga Ibrahim tidak? Padahal keduanya sama-sama tidak Yahudi. Di antara mereka ada yang percaya kepada Ibrahim dan keluarganya, dan ada pula yang masih tetap dalam kekafirannya. Cukuplah jahanam yang menyala-nyala untuk membakar mereka. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami kelak akan kami bakar dalam neraka. Setiap kali kulitnya terbakar hangus, kami ganti dengan kulit lain yang masih segar, supaya mereka terus-menerus merasakan pedihnya siksa. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Catatan, alat perasa yang paling peka pada tubuh manusia terletak pada kulit dan lidah. Bila kulit itu sudah hangus, hilanglah fungsinya sebagai alat perasa. Dengan kata lain, dia tidak akan merasakan apa-apa lagi.
kalau kulit yang dibakar dalam neraka sudah hangus, diganti oleh Tuhan dengan kulit yang masih berfungsi sebagai alat perasa agar dia terus-menerus merasakan pedihnya siksa. Sebaliknya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawah pohon-pohonnya. Mereka tinggal di surga itu selamanya. Di sana mereka mendapat pasangan-pasangan yang suci, serta kami tempatkan pada tempat yang teduh dan nyaman. Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan bila menetapkan keputusan hukum antara manusia, hendaklah kamu tetapkan dengan adil. Dengan itu Allah telah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu tentang pelaksanaan amanat dan keadilan hukum. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Catatan, amanat ialah sesuatu yang diterima lalu dipelihara dengan baik untuk diserahkan kepada yang berhak menerima. Orang yang dapat melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya dinamakan jujur, dan yang sebaliknya dinamakan khianat. Yang kedua, adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak memihak kepada yang satu pihak walaupun kerabat sendiri. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul yang dan pemegang kekuasaan dari kalanganmu. Dan bila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu perkara, kembalilah kepada kitab Allah dan sunnah Rasul jika benar-benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Catatan, maksudnya kepala pemerintahan, para ulama, para hakim, dan para pemimpin tumpuan hajat hidup orang banyak dan kemaslahatan umum. Jika mereka telah sepakat memutuskan sesuatu perkara, maka keputusan itu wajib diturut dengan ketentuan tidak bertentangan dengan hukum Allah dan sunnah Rasulnya. Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan yang diturunkan sebelummu, tapi masih menginginkan hukum yang bersumber pada Taghut, padahal mereka sudah diperintahkan untuk mengingkarinya. Sebenarnya setan hendak menyesatkan mereka sejauh-jauhnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kami bacakan Al-Quran surat An-Nisa ayat 51 sampai dengan ayat 60 beserta terjemahannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.